Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Abdel Falepi dari kelas TIP 2202. Nah, jadi saya ditugaskan untuk mendapatkan tugas UTS, mata kuliah aplikasi perkantoran. Nah, tugasnya adalah membuat sebuah dokumen Word yang dimana nanti bakalan direkam layar atau direcord ya melalui media OBS Studio. Nah, begitu selesai pengerjaannya, lalu diupload ke akun YouTube kita masing-masing. Nah, setelah di upload ke akun YouTube masing-masing, lalu link video tersebut di copy paste lalu dikirim ke grup Telegram kita masing-masing. Nah, ada pula tugasnya yang pertama adalah, sebelum kita untuk mengerjakannya, silakan terlebih dahulu untuk membaca petunjuk pengerjaan soalnya, karena di sini ada sebuah instruksi seperti jenis huruf, lalu ukuran huruf, lalu untuk menggunakan media apa aja. Oke. Nah, langsung saja, gak usah panjang-panjang waktu karena waktunya sangat singkat. Nah, di sini saya akan bakalan mengetik yang namanya soal pertama. Nah, karena ini judul besar, jadi dia dibuat bold, terus ukurannya 14, terus diganti dengan Cambria. Nah, lalu di bawahnya ketik dokumen, karena ini masih dalam judul isinya ya, ini termasuk isi, kita ganti ke 12 ya, jangan di bold, ketik dokumen berikut menggunakan layout metode plus kolom Nah, di sini sudah kita ketik ya untuk judul besarnya. Lalu di bawahnya adalah isinya ya. Daripada isinya yaitu isu SMS santet keresahan masyarakat. Karena itu judul besar, jadi kita menggunakan huruf gede. Fontnya adalah 14, kemudian lalu di blok isu SMS santet keresahan. Nah, ini judulnya adalah berwarna biru. Kita ganti aja warnanya warna biru. Birunya adalah biru langit ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita enter lagi, kemudian isi-isinya. Nah, karena mempersingkat waktu untuk mengetik ini, jadi saya skip aja, langsung saya percepat aja ya. Terima kasih. Oke, nah ini udah selesai karena sebelumnya saya ketik itu lumayan agak lama ya. Jadi saya percepat aja, saya skip aja. Nah, ini untuk paragraf pertama. Untuk paragraf kedua itu di mana kita bakalan disuruh untuk membuat yang namanya drop cap ya. Ini berawal dari pakar sampai berujung kematian. Nah, ini ya. Oke, ini kita copy paste aja, nggak usah diketik lagi. Lalu di bawahnya, nah, kemudian yang ini kita blok P di paragraf pertama, huruf paling pertama ya, di insert, lalu teks, drop pad, lalu double. Nah, bagaimana untuk membuat
ininya menjadi 2 column ya, pindah ke page layout, lalu ya, ini di blok sampai titiknya, lalu pindah ke page layout column yang kedua. Nah, ini kenapa bisa berserakan? Karena tadi sebelumnya ini tinggal dipindahin aja. Nah, seperti ini ya, kurang ke atas. Oke, nah ini udah selesai. Jadi ini seperti ini yang paragraf kedua. Lalu paragraf ketiga itu berawal dari ini terlanjur. Ini terlanjur sampai ke masyarakat. Nah, cara pengerjaannya sama seperti yang paragraf kedua ya. Cara pengerjaannya sama seperti di paragraf kedua. Tetapi di sini kemungkinan terlalu panjang yang untuk di paragraf ketiga. Jadi saya ubah aja ke fontnya itu yang ke 11 poin. Nah, saya ubah aja ke 11 biar supaya dia muat. Ya. Oke. Nah, biar agak lebih muat lagi kita pindahin ke aja. Marginnya itu kita buat moderate. Oke, loading. Nah, kemudian seperti ini. Ya. Pengerjaannya sama seperti paragraf kedua, yaitu page layout, column, lalu tree. Nah, kalau kita cek tree ini, dia bakalan seperti di paragraf kedua, karena yang diminta di paragraf ketiga ini adalah membuat line-nya di antara kolom tersebut. Nah, jadi kita jangan pilih ini, langsung kemudian kita klik more column. Nah, di sini kita pilih 3, lalu line between, oke. Nah, di sini udah muncul dia. Untuk dropcap-nya adalah I. Insert seperti tadi yang di 2. Oke, nah ini udah muncul ya teman-teman ya. Ini udah muncul. Oke, kita tandai, kita samaratakan. Ya, ini udah sama rata. Pindahin aja ke sini. Oke. Sama rata juga ya. Pindahin lagi biar sama rata semuanya. Oke, ini udah selesai ya. Ya, biar supaya dia rapat, kita ke sini. Lalu ini dibuat 0, line spacing, single. Lalu oke. Nah, biar supaya dia buat. Oke.
Ya, ini udah ya. Jadi seperti ini untuk soal pertama ya. Di paragraf pertama itu ada rata kiri kanan ya, dimana kita harus dapatkan dia. Nah, untuk yang kolom kedua itu menggunakan drop cap, terus kolomnya 2. Nah, yang ketiga paragrafnya oke. Nah, ini ya kita rapiin lagi ya. Ya udah, di nggak apa-apa. Nah, soal pertama kita sudah selesai, lanjut ke soal kedua. Insert terus blank page. Oke, untuk soal yang kedua ini adalah tugasnya membuat kalkulus. Soal 2. Kita copy paste aja judulnya biar cepet. Oke. Ini 12 ketik dokumen berikut dengan menggunakan teknik jadi insert plus equation. Nah, dimana kita disuruh untuk membuat yang namanya teknik insert equation. Nah, kita buat judulnya dulu, karena judulnya itu adalah kalkulus, adalah huruf T. Di Ctrl dulu, di bold dulu ya teman-teman. Kalkulus, lalu diubah ke 14 ya, karena dia judul besar. Lalu enter lagi, pindahin lagi karena kita bakal ngetik yang namanya isinya, turunan fungsi logaritma adalah ini fungsi logaritma adalah, lalu kita enter. Nah, untuk membuat ininya equationnya, insert lalu simbol equation. Nah, untuk yang pertama adalah d per dx, yang dimana artinya itu kita menggunakan fraction. Nah, di sini udah ada formatnya, tinggal diubah aja ya. Lalu spasi. Nah, di sini ada b di bawah kecil, itu menggunakan script. Lalu yang ini lalu diisi aja log b. Oke. Lalu di sini ada buka kurung sama tutup kurung. Nah, boleh teman-teman manual atau boleh juga menggunakan yang namanya bracket. Yang bracket x. Nah, kemudian spasi sama dengan spasi. Nah, menggunakan fraction lagi. Ya, teman-teman. Oke, di sini 1
X ln boleh di manual ya, boleh manual. Oke, lalu spasi lagi sama dengan spasi. Nah, karena ada B kecil di bawah, berarti kita menggunakan fraction dulu. Nah, oke. Lalu di sininya kita buat script. Nah, oke, log B log B di bawahnya adalah X. Lalu buka kurung E log P E. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman pengerjaannya itu equation sangat mudah karena udah ada formatnya di sini ya, di simbol lalu di equation, dan sangat mudah. Untuk integral sama seperti yang di pertama ini, tinggal dicarinya di sini equation, lalu di structure, lalu di integralnya. Oke. Nah, karena durasi tidak bisa lama, jadi saya persingkat aja untuk pengerjaan kalkulus ini. Ya, terima kasih. Oke, nah untuk yang soal kedua sudah selesai saya kerjakan sama seperti ini ya. Oke, lanjut ke soal ketiga. Oke, di sini udah ada blank page-nya. Soal ketiga. Oke. Di bawahnya ketik dimana kita disuruh buat yang namanya daftar isi ya teman-teman ya. Kita di sini untuk membuat daftar isi boleh menggunakan reference, table of content, atau view plus outline ya. Jadi kita ketik dulu buat halaman daftar isi pada dengan menggunakan fungsi referensi plus table content. Kita menggunakan view plus outline. Titik berikut untuk ilustrasi daftar isi dulu. Lalu untuk judul besarnya ialah Ctrl B atau Ctrl E, lalu dijadikan huruf 14 ya, fontnya 14, lalu huruf gede semua, huruf kapital semua untuk daftar isinya. Enter lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat yang mana yang pertama petunjuk pengerjaan soal, yang berarti kita di halaman pertamanya itu seharusnya membuat yang namanya petunjuk pengerjaan soalnya ya teman-teman. Nah ini, karena ini kita tidak bisa mencari yang namanya
picture dari soal tersebut. Jadi untuk soal-soalnya ya seperti ini nomor 1 apa segala macam itu tidak kita buat, langsung saja kita buat yaitu petunjuk pengerjaan soal, judul besarnya aja ya, judul besarnya aja langsung kita buat. Nah di sini lalu insert blank page. Nah oke, contoh petunjuk pengerjaan soal. Lalu diletakkan. Lalu untuk bab pertama adalah format dokumen soal. Ini bab pertama yang ini ya. Kita buat di sini babnya bab 1. Lalu dijadikan rata tengah. Oke, yang ini kita blok ke tengah. Masih berubah juga. Oke. Oke, ini bab pertama ya teman-teman ya. Sorry. Oke. Oke. Ini bab pertama ya. Spasi lagi. Kecilan dia. Marginnya terlalu kecil ya. Kita narrow aja. Oke, sini udah selesai, ini udah selesai. Ini bab pertama. Masih jauh dikit. Oke, itu udah selesai. Lalu bab kedua kita buat lagi. Copy paste aja biar cepet.
Ini bab 2, lalu bab 3. Ini bab 3. Ya, dimana kita saya menggunakan reference table of content. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat halamannya. Nah, table halamannya di sini udah ke footer, lalu ke page number, bottom of page, pilih yang plain number 2. Oke. Nah, di sini kan yang pertama kita disuruh untuk huruf Romawi ya, angka Romawi. Ini kita ubah bottom of page number, format page number, lalu yang Romawi started. Oke. Nah, ini udah ngerubah. Tapi gimana caranya? Untuk yang bab 1 itu di halaman pertama, angka pertama, yaitu angka 1 ya. Kita keluar dulu. Nah, di sini kita klik yang bagian paling kiri, arahkan kursor kalian, pointer kalian ke sini. Nah, lalu ke page layout. Ya, page layout ini adalah break. Lalu next page. Ya. Ini udah berubah. Sorry, kita kembalikan lagi di bab yang pertama. Oke. Nah, ini udah pertama, halaman pertama. Ini selanjutnya. Nah, rubah formatnya. Rubah formatnya ini menjadi angka. Oke. Nah, ini 1, kemudian 2 dan 3. Ya, ini udah selesai untuk membuat halamannya. Ya. Kita kembali lagi. Lalu kita menggunakan yang namanya reference of table of content. Nah, untuk judul besar itu kita jadikan reference-nya itu text-nya di level pertama ya. Nah, kenapa dia bisa berubah? Ini gampang karena kita membuat yang namanya add text. Kita ubah aja langsung, Ctrl E, lalu di warnanya. Oke. Nah, bab pertama juga seperti itu karena dia adalah judul besar. Level 1 pindahin. Oke. Bab 2 juga seperti itu. Dan dia semuanya sama, nanti bakalan berubah. Ya, semuanya sama bakalan berubah. Bab 2, bab 3. Oke. Nah, ini udah kita jadikan add text-nya nih, judul yang besarnya di level pertama ya, di level pertama. Nah, kita gunakan table of content untuk membuat daftar isinya. Table of content yang paling pertama automatic table 1. Nah, di sini udah jadi ya. Di sini udah jadi ya. Konten ini kita hapus saja karena tidak ada gunanya. Ya, halamannya ada sesuai 1, 2, 3. Nah, kalau teman-teman jika ingin menggunakan yang namanya subpoint atau subjudul, contoh subjudul itu adalah soal pertama, terus soal kedua, lalu soal ketiga. Nah, ini tinggal dibuat add text-nya itu di level kedua. Nih, oke, add text level kedua. Ya. Nah, ini berubah nih. Udah ganti aja warnanya. Oke, soal kedua. Lalu yang ini juga seperti itu. Yang kedua, level 2. Ada lagi warnanya. Soal ketiga juga sama. Soal kedua. Oke. Ganti aja warnanya. Nah, gimana cara memasukkan ke table of content tanpa mengetik-ngetik lagi atau merubah-rubah lagi karena dia
merubah format dari table of content-nya. Kalau misalnya kita ketik-ketik. Nah, ini di sini ada update table ya, update table. Lalu kita pilih yang kedua, update entire table. Lalu tekan OK. Nah, di sini udah otomatis langsung dan rapi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu tugas dari Pak Rivalri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.